Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan study case perusahaan dagangan dengan topik project based learning yang diberikan oleh perusahaan dagangan yaitu business question around sales representative visit. Adapun tim yang sudah mengerjakan project based learning ini yaitu Fadel Muhammad Talib sebagai tim leader dan saya Amira sebagai member dari kelompok 2 ini. Dagangan adalah perusahaan yang meningkatkan kemudahan bagi toko-toko di pedesaan dengan memungkinkan mereka untuk mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat melalui aplikasi interaktif. Adapun yang ingin kami bahas dari presentasi ini yaitu project overview, deskripsi tabel, insight yang sudah kami dapatkan, dan kesimpulan dan saran dari kelompok 2 ini. Apa sih yang sudah kami kerjakan? Yang pertama ada business modeling. Kami membuat alur proses bisnis model dengan BPMN diagram melalui Draw.io. Lalu kami melakukan analisis terhadap data yang sudah diberikan perusahaan dagangan, yaitu 3 dataset. Yang pertama TRX, Master Visit, dan Sales melalui Python dan SQL. Ketiga, yaitu visualisasi. Kami akan memvisualisasikan data yang telah dianalisis melalui Tableau. Adapun project overview dari presentasi yang akan kami presentasikan ini, yaitu dagangan adalah perusahaan yang meningkatkan kemudahan bagi toko-toko di pedesaan dengan memungkinkan mereka untuk mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat melalui aplikasi interaktif. Namun, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh dagangan untuk menarik pasaran, yaitu banyaknya toko-toko yang terus memilih berinteraksi dengan tenaga penjual daripada menggunakan aplikasi untuk berinteraksi. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan strategi yang tepat sasaran guna mengatasi preferensi ini. Adapun deskripsi dari tabel-tabel yang sudah diberikan oleh dagangan kepada kelompok 2 yang sudah kami analisis, ini adalah tabel mentahnya. Yang pertama tabel TRX atau tabel transaksi yang berisi 4 kolom. Yang pertama kolom dates, kolom user ID, kolom sales ID, dan kolom revenue. Adapun tabel yang kedua yaitu tabel sales visit. Terdiri dari lebih banyak kolom daripada tabel pertama. Yang pertama ada dates, user ID, sales ID, check-in aid, check-in coordinate, check-out aid, dan check-out coordinate. Adapun tabel terakhir yaitu master user yang memiliki kolom lebih sedikit daripada 2 tabel sebelumnya. Yang pertama ada user ID, warung latitude, dan warung longitude. Adapun insight yang sudah kami dapatkan dalam pengerjaan project based learning ini, yaitu kami mendapatkan total revenue dari seluruhnya adalah 30.208.482.533 rupiah. Adapun total user yang harus dikunjungi oleh sales dagangan yaitu sebanyak 3.149. Adapun total impact dari non-visit sales atau yang tidak dikunjungi oleh sales yaitu senilai Rp209.872.680. Sedangkan total impact dari visit sales atau yang sudah dikunjungi oleh sales dagangan sebanyak Rp29.998.609.853. Selain itu, kami juga mendapatkan rute yang efisien dari setiap sales ID yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Adapun kunjungan bulanan sales visit yaitu sebanyak 11.000 kali, yaitu dari April sampai September. Adapun bisnis modeling yang sudah kami rancang, yaitu melalui BPMN diagram, yaitu kami memiliki 2 aksi. Yang pertama proses manual, yang kedua adalah otomatis proses. Jika proses manual ini nanti
pelanggan akan berinteraksi langsung dengan sales dagangan, tetapi kalau otomatis proses pelanggan akan memesan langsung melalui aplikasi dagangan. Adapun proses alurnya akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, pembeli akan melakukan pengecekan stok barang di toko, melakukan pemilihan pemesanan barang, dan jika pembeli dihadapkan oleh dua aksi. Yang pertama, manual proses. Jika pembeli memilih manual proses, maka pembeli akan menghubungi sales dagangan secara langsung, memesan barang toko melalui sales, lalu sales dagangan akan menerima pesanan dan melakukan cek stok di perusahaan dagangan. Lalu, sales akan mengonfirmasi kembali kepada pembeli. Jika ada barangnya, maka akan dilakukan pengiriman. Tetapi jika tidak, sales akan menawarkan alternatif lain. Di opsi tidak ini atau tawaran alternatif, nanti pembeli jika mau untuk ditawarkan, maka akan dilanjutkan pengiriman, tetapi jika tidak mau, maka pembeli akan membatalkan pesanan melalui sales tersebut. Lalu untuk pengiriman yang sudah dilakukan negosiasi, sales akan mengirim barang, lalu salesnya akan mengirimkan barang dan diterima oleh pembeli, lalu pembeli akan membayar barang tersebut melalui COD dan barang diterima. Akan tetapi jika pembeli memilih untuk otomatis proses, maka ini lebih simpel daripada aksi yang pertama, yaitu pembeli bisa langsung membuka aplikasi dagangan, memilih barang lewat aplikasi tersebut, lalu memasukkan keranjang belanja, pesanan, lalu memesan barang. Setelah memesan barang, konfirmasi pesanan barang akan diterima oleh proses pemesanan, lalu mengisi alamat setelah pemesanan barang, lalu akan diatur pengiriman oleh karyawan dagangan, lalu barang pun terkirim dan setelah didapatkan oleh pembeli, pembeli akan melakukan COD dan barang diterima. Baiklah, itu saja untuk bisnis modeling yang sudah kami buat. Terdapat dua aksi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Fadel. Kepada Fadel dipersilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih Amira. Singkat saya untuk melanjutkan presentasi ini. Oke, di sini ada dashboard information yang sudah kelompok kami buat. Dashboard ini berisi tentang semua grafik yang akan menjawab beberapa pertanyaan dan masalah yang ada pada company dan juga menambahkan informasi lainnya. Di dalam dashboard ini terdapat line chart dari Mount Sales, terus bar chart dari schedule visit, terus bar chart juga dari impact of sales visit on revenue, bar chart juga dari sales revenue, dan di sini ada heat map dari monthly sales visit. Dan ada dua peta yang ditunjukkan. Yang pertama ada optimal route each sales, yang kedua adalah map sales. Lanjut. Oke, siapa saja pelanggan yang harus dikunjungi oleh tenaga penjualan? Oke, di sini terdapat output di SQL tentang user app. Siapa saja sih yang masuk dalam dua kriteria? Kriteria pertama yaitu pelanggan tidak aktif. Maksud dari pelanggan tidak aktif ini tidak melakukan transaksi selama 30 hari atau lebih. Lalu yang kedua adalah pelanggan yang belum dikunjungi sama sekali oleh sales ID. Berdasarkan hasil yang kami dapatkan setelah proses analisis melalui SQL, didapatkan sebanyak 3.149 user yang harus dikunjungi karena termasuk dalam kedua kriteria di atas. Lanjut. Nah, di sini terdapat visualisasi dari sales revenue. Nah, sales revenue adalah diagram batang atau bar chart yang menunjukkan pendapatan penjualan berdasarkan ID penjualan. Lanjut. Nah, bisa dilihat di sini ada ada heat map tentang monthly sales visit. Grafik ini memberikan wawasan visual mengenai distribusi kunjungan penjualan bulanan.
Data ini dapat digunakan untuk merencanakan strategi peningkatan kunjungan pada bulan dengan performa rendah atau mempertahankan performa baik pada bulan dengan kunjungan tinggi. Di sini bisa dilihat untuk bulan yang paling sering dikunjungi oleh sales yaitu bulan Juni dengan kunjungan sebanyak 1.970 dan yang paling rendah ada di bulan April yaitu 1.605. Lanjut. Oke, lanjut ke bar chart untuk visit schedule. Sebagian besar jadwal kunjungan direncanakan untuk dilakukan di kemudian hari, yaitu visit letter, yang berarti pelanggan tersebut belanja di atas 7 hari. Jadi 7 hari terakhir transaksi di atas 7 hari masuknya ke visit letter. Lanjut yang kedua yaitu visit now, yang berarti bahwa pelanggan sudah terakhir datang untuk belanja dalam jangka waktu di atas 30 hari atau 1 bulan. Nah, yang ketiga yaitu visit soon, yang berarti bahwa pelanggan terakhir kali datang berbelanja dalam waktu di bawah 7 hari. Untuk visit letter sebanyak 1.638 pelanggan. Visit now terdapat 181 dan untuk visit soon sebanyak 80 pelanggan. Lanjut. Nah, di sini kelompok kami sudah membuat map rute dengan menggunakan Python. Nah, di sini kami menunjukkan 3 dari 14 sales yang ada. Untuk membuat map rute ini kami menggunakan metode untuk menghitung jarak yaitu harassment, terus yang untuk yang mem- mengirakan user ID terdekat yaitu menggunakan metode nearest neighbor. Dan visualisasi ini ada sales ID 1740, sales ID 2232, dan yang ketiga sales ID 1051. Nah, di Python ini kami cuma menggunakan 100 data. Kenapa cuma 100 data? Karena data yang lumayan besar dan memakan waktu untuk mencari rute optimalnya. Jadi kami menggunakan cuma 100 data pertama dari data yang sudah diberikan oleh dagangan. Lanjut. Nah, di sini ada rute optimal untuk setiap sales. Jadi kami sudah membuat di Tableau rute optimal dari setiap sales. Nah, di sini juga kami beberapa melampirkan berapa sih jarak rute optimal dari user yang satu ke user lainnya. Lanjut. Nah, selanjutnya ada bar chart dari dampak dari kunjungan penjualan. Kunjungan sales memiliki dampak besar terhadap total pendapatan. Area atau pelanggan yang dikunjungi oleh sales menghasilkan pendapatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak dikunjungi. Hal ini dapat mengindikasikan pentingnya strategi personalisasi atau pendekatan langsung dalam meningkatkan hasil bisnis. Nah, di sini bisa dilihat langsung yang sales mengunjungi user terdapat dengan revenue-nya sebanyak 29 miliar. Nah, untuk yang tidak dikunjungi terdapat transaksi sebanyak 209 juta. Lanjut, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Temuan ini menunjukkan bahwa dengan memanfaatkan data secara efektif, perusahaan dapat meningkatkan hubungan dengan pelanggan yang bernilai tinggi, mengoptimalkan kegiatan operasional tenaga penjualan, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan. Implementasi pelanggan yang tidak pernah dikunjungi cenderung menghasilkan pendapatan yang sangat kecil. Ini menegaskan pentingnya aktivitas kunjungan untuk menjaga engagement dan loyalitas pelanggan. Lanjut.
Nah, dari hasil analisa dari kelompok kami sudah membuat saran atau keputusan yang bisa diambil oleh perusahaan dagangan. Yang pertama adalah selalu menjaga hubungan antara sales dan juga pelanggan dengan terus melakukan kunjungan. Jadi kami sudah membuatkan schedule visitnya, jadi para sales bisa mengikuti jadwal kunjungan untuk meningkatkan pendapatan dari perusahaan dagangan. Lalu yang kedua, menambah sistem pembayaran yang ada pada aplikasi. Nah, hasil analisa kelompok kami untuk aplikasi dagangan, kami menemukan bahwa tidak adanya metode pembayaran lain. Jadi, kami memberi saran untuk dagangan untuk menambah metode pembayarannya seperti kris atau transfer bank atau sebagainya atau e-wallet. Lanjut yang ketiga, prioritaskan pelanggan dan juga sales dengan sejarah transaksi yang besar dan kunjungan yang signifikan agar pelanggan mendapatkan penawaran eksklusif seperti diskon dan atau sebagainya. Empat, menggunakan rute optimal yang sudah kami buat. Nah, jadi sales bisa menggunakan rute yang sudah kami buat dan dagangan bisa menambah fitur pada aplikasinya untuk sales agar bisa dapat menghemat waktu dan juga tenaga para sales. Lanjut yang kelima, penambahan stok yang lebih banyak pada bulan yang dengan pendapatan tertinggi atau dengan kunjungan sales terbanyak. Lalu yang keenam, melakukan penambahan penawaran personal antara sales dan user ketika kunjungan seperti bundling produk atau juga bisa beli lebih banyak dapat diskon. Oke, lanjut. Nah, itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator Amira. Baiklah, terima kasih. Itulah beberapa presentasi yang kami sampaikan, yang telah kami kerjakan project based learning-nya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, semoga bisa bertemu lagi di lain waktu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.